Ada Aling nih. Panggil Lintang ah. Lintang! Ada apa kau panggil-panggil aku? Ada Aling Lintang. Kita godain yuk. Wah, boleh juga nih. Alin. Aling! Hai, Alin. Hai, Alin. Hai. Hai, Alin. Ailing! Hai, Lin. Hai, Alin. Terus serang. Hei! Lintang! Lintang! Iya. Ada apa kau goda-goda, Alin? Suneo. Aku mahar kok, Suneo. Kenapa kau goda-goda, Alin? Aku Enak digodain. aja. Dia Aku cantik. digodain. Aku Emang- digodain. Kurang dapat. Bagus. Aku merah. Sekali lagi. Tis. Ini gimana sih? Kok nggak kayak cerita di novelnya ya? Lu sih ngaco sih lu. Ini siapa? Bapak siapa? Mau tahu? Tonton aja Tonight Show. Selamat malam. Aduh. Selamat malam, kembali lagi Tonight Ya. Show akan kembali menghibur dan juga memberikan informasi. Lihat wajah-wajah bermutu. terpelajar itu Vincent. Haus akan informasi. Orange dari atas. Dan Universitas Atma Jaya. Juga Ada dari STIEB. Biro Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Dan yang paling depan biru-biru tua, Ikom IPB. Yeay. Itu depan bapak dosen apa bagaimana? Bukan. Itu murid. Itu kan yang bawain the comment. Danang. Bukan. Darto mana, Nang? Oke, baiklah. Oke, kita buka malam hari ini dengan sebuah artikel. Sebuah artikel ya, ini dari sebuah artikel yang bikin Indonesia bangga nih Vincent. Karena beberapa bulan lalu salah satu anak bangsa dari Indonesia menorehkan prestasi di negara lain. Andrea Hirata. Penulis cerita Laskar Pelangi yang fenomenal itu mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa di bidang sastra dari Universitas Warwick di Inggris. Karyanya Andrea Hirata juga diakuin sama dunia internasional. Ya. Pas gue jalan-jalan, Vincent, gue kan ke 130 negara waktu itu ya. Sombong Gue banget selalu orang nih. menemukan bukunya Andrea Hirata yang sudah diterjemahkan ke ketutupan tulisannya, oke. Yang diterjemahin ke 34 bahasa lain, hebat sekali ya. Oh iya. Itu 130 negara Iya. lo kesana semua tuh? Iyalah, Oh. emang kenapa? Nggak apa-apa. Lo kagum ya? Nggak apa-apa. Lo pasti berdecak kagum kan lo? Kagum gue waktu ke rumah lo aja gue kagum. Ada yang bunyi, listrik belum bayar. Duitnya habis buat keluar negeri. Iya. Langsung aja kita invite ini dia. Andrea Hirata. Halo. Silakan Mas Andre. Waduh, ini dia ini. Bawa buku apa? Waduh, macam-macam nih kayak orang jualan buku ya. Ini ada novel terbaru, Ayah. Ini yang terbaru. Ayah. Ya, dan ini yang terbaru Ada DVD nggak bang? DVD yang baru bang? Nggak, bukan DVD. Oh, bukan ya maaf. Ini Habis bawa bang. Iya. parfum. Bukan. Ini yang baru terakhir terbit di luar negeri edisi Bulgaria. Edisi Edisi Bulgaria. Bulgaria. Oh, yang tadi artikel Ya. ya diterjemahkan ke beberapa Iya. negara. Itu Coba boleh. sorry boleh. Boleh. Yang Bulgaria gue ngerti. Kalau lo kan kurang ngerti ya. Kalau ini edisi Kalau boleh tahu ini Hungaria. huruf apa ya? Makanya saya juga nggak ngerti itu. Bulgaria. Kalau ini apa Iya. Mas Andre? Itu Flegletek Sigete itu Laskar Pelangi edisi Hungaria. Hungaria. Wow. Wow. Jadi dikirim surat oleh pihak University of Warwick Ya. bahwa dari sekian banyak penulis di dunia, Mas Andre Hirata ini terpilih untuk menerima gelar Dr. Honoris Causa di bidang kesastraan. Apa itu Mas Andre? Doktor honoris causa itu? Jadi itu gelar doktor tanpa kuliah ya. Jadi itu gelar kehormatan. Gelar kehormatan lah ya. Ya, karena saya juga kaget ternyata udah 8 tahun terakhir mereka mengamati ya. Buku-buku ini udah sampai di mana, dipakai untuk apa aja. Ternyata saya juga baru tahu buku ini dipakai di
Misalnya edisi Spanyol dipakai di sekolah-sekolah. Baru tahu. Iya, di Amerika Selatan, di Peru, di mana-mana. Jadi mungkin university ini ngelihat, wah ini lumayan bermanfaat gitu. Ya, Ada manfaatnya untuk Halayak ramai. Oh iya, untuk halayak ramai dan mengenalkan Indonesia dengan cara yang unik. Ternyata mereka lebih banyak tahu tentang kiprah buku-buku ini di luar ketimbang saya. Akhirnya ya alhamdulillah saya diberi penghargaan itu ya saya terima aja. sempat teriak Indonesia Merdeka waktu diberi Oh penghargaan. ya, waktu di itunya itu satu hal yang mengharukan. Iya. Karena sesungguhnya banyak hal yang saya perjuangkan lewat buku-buku ini. Saya ingin mencoba memberikan citra yang baik tentang Indonesia di luar sesuai dengan kapasitas saya Ya. sebagai seorang novelis. Dan kadang-kadang dalam proses itu saya ngerasa sendirian gitu. Ai. Ya saya ngerasa, Harusnya telepon saya temenin. Enggak. Biar nggak sendirian. ya, nggak ada perasaan. yang mendukung. Kadang-kadang saya book tour, Iya. saya ngomong sendiri di toko-toko buku di luar negeri. Kok seperti berjuang sendirian. Jadi ketika dalam kesempatan itu, mumpung dunia melihat, ya saya Meneriakan memberikan pidato dan bangga gitu ya, saya sebagai orang Indonesia. Tapi Merdeka, saya bilang. merdeka. Tapi waktu di Inggris itu adalah setelah 10 tahun berkarya, 10 Ya, tahun 10 menulis. tanpa terasa. Ya, 10 tahun di Inggris itu adalah penghargaan ketiga. Sebelumnya di New York dan juga Ya. Jerman mendapat penghargaan juga ya. Alhamdulillah, Laskar Pelangi edisi Jerman, Ya. dia menang di Butch Awards namanya itu. Jadi total udah berapa penghargaan yang diterima? hanya tiga. Wah, Mas Andre tiga ini bukan hanya lah. Mas Andre ini sombong ya. Dia terima penghargaan Memang ketiga. benar. Emang benar ya. Tapi gini, kalau misalnya ngomongin sastra ya, kalau baca buku sastra suka ada kata-kata yang terdengar asing ya, pasti ya. Ya. Kadang kita nggak ngerti ini apa sih ya. Benar. Padahal itu bahasa Indonesia. Nah, malam ini Madam Dinata akan memberikan ulasan tentang nama-nama benda yang sering kita gunakan, tapi memiliki bahasa lainnya menurut KBBI. Kita Di masuk ke Tunas Dictionary. Good evening class, saatnya teaching class with Madam Dinata. Malam hari ini, Madam akan memberikan nama-nama benda yang sering kita gunakan, tapi ternyata menurut bahasa yang ada di KBBI. Oke, saya ingin bertanya pada kalian semua, ini namanya apa? Cekrekan. Ada yang bilang strapless? Nora lo cekrekan. Stapler. Cekrekan. Ternyata ini atau biasa disebut stapler atau cekrekan, namanya adalah pengokot ya. Pengokot. Yes, ini Pengokot. pengokot. Benda yang selama ini akrab disebut dengan stapler or cekrekan, itu ternyata pengokot. Luar biasa ya. Mulai sekarang ini kita sebut Pengokot. Yes. Apa ini namanya? Loop. Class? Loop. Loop? Loop you. Wow. Kaca pembesar, Bu. Kaca pembesar? Ya. Oke, ini adalah Suryakanta. Suryakanta. Ya. Suryakanta, artinya kaca pembesar. Ini memang betul Suryakanta bisa diartikan sebagai kaca dengan kedua permukaan yang melengkung yang digunakan untuk membantu melihat sesuatu dengan lebih jelas. Biasanya yang kita gitu. ketahui ini adalah kaca pembesar ataupun loop, tapi ternyata ini adalah Suryakanta. Wah, jadi mengerti ya, Bu? Ya. Mengerti ya, Bu? Ini apa? Gadget. Gadget ya. Gadget. Biasanya gadget betul, gadget. Oke, ini kalau kita cek di Tonight Dictionary, coba. Oke, ternyata ini adalah gawai. Jadi yang biasa disebut gadget itu kan alat penunjang pekerjaan. Tapi kalau di kamus, alat penunjang pekerjaan itu adalah namanya gawai. Yang akhirnya digunakan menjadi padanan kata gadget. Dalam bahasa Indonesia berarti alat yang dapat menunjang pekerjaan dan komunikasi. Gawai. Oh. Dapat ilmu baru. Iya, hebat ya. Kita jadi ngerti gitu sekarang. Oke, Ya. jadi buat Tonight Lovers mungkin sudah boleh menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang seperti gawai, tadi dapat gawai, terus ini adalah Suryakanta. Suryakanta. Dan yang terakhir adalah Pengokot. oke class, good night and tata. Bye. Terima kasih, Madam. Tonight Lovers, habis ini kita balik lagi masih ngobrol bersama Mas Andre Hirata. Tetap di Tuna Show. Terkenang kisahmu tentang keluarga langit,
Malam ini ayah kau ku rindu.